Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Putih Radena Sokeh, NIM 2514318, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial. Asal instansi SMP Darussalam berbasis pesantren Balapulang, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini saya akan melakukan pembelajaran dengan materi tentang kegiatan ekonomi di kelas 7. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ftah alayya futuhal arifina bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dhakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Berdoa selesai. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Saya absensi dulu ya. Ini Lutfiana Az-Zahra. Ashifa Anggun Jelita. Atika Sidkia. Aska Zumrotul Atkia. Dwi Putri Hasanah. Fauziah Alfi Alvin. Hanifah Ramadhani. Ishki Zahrotul Aini. Kaila Alfi Saher. Kiswah Umi Ahmada. Mana? Oh iya, yang keras ya. Sudah sarapan kan? Sudah. Latifa Kotrun Nada Ashifa. Maulidia Nur Hafifah. Nailatul Istifa. Ratu Wulan Basila. Salsabila Aulia Dewi. Siti Marwatus Safiyah. Zaskia Felicia Putri. Zulfiana Ajwa. Eva Natasha Putri. Tidak berangkat, sakit. Sudah berapa hari? 2 kemarin. Sudah di asrama atau di rumah? Sudah periksa? Belum. Oh, nanti bilang ke pembina kamarnya untuk mengantarkan periksa di klinik ya. Baik, selanjutnya seperti biasa untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, maka kita akan menyanyikan lagu nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu
berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, silahkan duduk kembali. Bukunya bisa dikeluarkan. Apa sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah? Kalau sudah, mari kita tepuk siap belajar. Tepuk siap belajar. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Sudah semangat? Semangat. Iya, sudah sarapan juga ya. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Letak geologis Indonesia. Iya, letak geologis Indonesia. Masih ada yang ingat dampak negatif dari letak geologis Indonesia itu apa? Indonesia sering mengalami gempa bumi. Artinya Indonesia sering mengalami bencana alam. Kemudian dampak positif. Tanah subur, pasir dan bebatuan yang dikeluarkan gunung api dapat dijual untuk bahan bangunan. Flora dan fauna beraneka ragam, memiliki berbagai sumber daya mineral. Kemudian hari ini seperti yang kemarin Ibu sampaikan, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Di asrama sudah membaca? Sudah. Kalian apakah setiap harinya melakukan kegiatan ekonomi? Ya. Ya. Apa ya? Kegiatan ekonomi yang kalian lakukan setiap hari apa? Katanya iya. Beli jajan. Iya, betul. Kemudian apa lagi? Sarapan. Iya, berarti kalau dari jawaban kalian lebih ke membeli ya? Iya, menggunakan ya. Baik, kegiatan ekonomi. Sebelum itu saya akan bacakan capaian pembelajaran hari ini. Di akhir fase D, peserta didik mampu memahami, menganalisis, dan menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, serta hubungan antar ketiganya dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dengan menunjukkan sikap tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian sosial. Kemudian apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, mengidentifikasi dan menjelaskan jenis kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 2, siswa dapat menganalisis hubungan antar kegiatan ekonomi. Yang ketiga, mengidentifikasi dan memberikan contoh kegiatan ekonomi yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Yang nomor 4, siswa dapat memahami peran kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selanjutnya, pengertian dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Tadi ada yang menjawab, setiap hari saya melakukan kegiatan ekonomi beli jajan. Berarti kan dia lapar, kemudian butuh makanan. Ya, betul. Jadi nyambung ya pengertian kegiatan ekonomi ya, untuk memenuhi kebutuhan.
Nah, baik. Sekarang selanjutnya kegiatan ekonomi itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah produksi. Yang kedua ada distribusi. Yang ketiga ada konsumsi. Nah, jadi yang menjawab membeli jajan dan sarapan termasuk kegiatan yang mana? Konsumsi. Apa betul konsumsi? Mari kita lihat penjelasan selanjutnya ya. Yang pertama kita akan membahas tentang produksi. Apa sih produksi itu? Produksi adalah kegiatan untuk menambah manfaat suatu barang atau menciptakan barang baru demi memenuhi kebutuhan manusia. Bahasa enaknya kalau produksi itu membuat barang, menciptakan barang. Nah, produksi itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu produksi barang. Apa sih produksi barang? Kegiatan mengubah maupun bentuk suatu benda. Nah, artinya produksinya itu merupakan ada wujudnya, ada benda. Benda itu bisa kita lihat, bisa kita sentuh, bisa kita rasakan. Contohnya apa? Mendapatkan makanan dari pondok. Contohnya yaitu makanan. Ada yang lain? Jenis barang. Produksi barang. Produksi roti. Iya, roti kan bisa kita rasakan ya. Iya. Kemudian apa? Sayur. Kemudian buah, meja. Termasuk yang kalian pakai hari ini adalah pakaian, sepatu. Iya. Jelas? Oke. Yang kedua yaitu produksi jasa. Apa itu produksi jasa? Kegiatan menambah nilai guna tanpa mengubah bentuknya. Kalau barang itu kan diubah ya bentuknya ya. Kalau beras, kalau kita beli makanan di warung, dari beras berubah menjadi nasi. Bentuknya berubah. Meja awalnya berbentuk apa? Pohon. Kayu. Iya, kayu. Kemudian diubah bentuknya menjadi meja. Kalau jasa itu tidak dapat mengubah bentuk, jadi bukan berupa benda. Contohnya apa? Jasa perawatan, dokter, terus guru, tukang cukur. Paham ya? Paham nggak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Kemudian apa sih tujuan dari kegiatan produksi itu? Tujuan utama kegiatan produksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu tujuan paling utama adanya kegiatan produksi ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua secara khusus untuk meningkatkan keuntungan bagi produsen atau perusahaan. Orang kalau memproduksi suatu barang otomatis kan harus dijual. Nah, itu kan memang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Baik. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah faktor produksi. Ada berapa di situ? Ada 4. Yang pertama ada faktor alam. Apa itu faktor alam? Semua
hasil alam berupa benda dan makhluk hidup yang digunakan dalam proses produksi. Kata lain yaitu bahan baku. Bahan baku. Contohnya apa? Beras, ya padi. Iya betul. Kemudian kayu. Makhluk hidup, ayam. Apalagi? Bebek. Kambing. Iya. Tapi ya itu ya. Kemudian yang kedua faktor tenaga kerja. Faktor produksi yang menjalankan kegiatan produksi baik langsung maupun tidak langsung. Jadi kalau produksi itu kan butuh tenaga kerja, ya enggak? Kalau bikin produksi itu kan butuh yang bikin ya. Lah itu termasuk faktor tenaga kerja. Oke. Kemudian selanjutnya ada faktor modal. Apa itu faktor modal? Semua barang yang digunakan untuk memperlancar dan memaksimalkan proses produksi. Pasti kalau di pikiran kalian modal itu berupa uang, ya kan? Bener kan? Padahal untuk faktor modal itu tidak hanya berupa uang, bisa berupa barang. Contohnya kalau misal di perusahaan, di pabrik, itu butuh apa untuk memproduksi barang? Alat-alat seperti apa? Mesin. Itu namanya faktor modal. Iya, jadi tidak hanya uang. Kemudian kalau misal memproduksi sesuatu, kita juga butuh tempatnya. Ya kan? Tempat. Nah, itu bangunan juga termasuk faktor modal. Iya. Kemudian selanjutnya ada faktor keahlian. Iya, apa itu faktor keahlian? Faktor yang berfungsi untuk mengontrol dan memastikan faktor-faktor produksi yang lain berjalan dengan baik. Jadi kayak tenaga kerja tapi yang lebih profesional, yang lebih mengerti jalannya produksi. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Kita lanjut? Lanjut. Kemudian yang kedua adalah distribusi. Apa itu distribusi? Kegiatan menyalurkan barang dari produsen iya. ke konsumen. Jadi barang yang sudah diproduksi oleh produsen, tahu ya produsen? Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi, betul, kepada konsumen. Iya. Nah, jadi barang yang sudah dibuat itu kemudian disalurkan barangnya dari yang membuat ke yang akan membeli. Paham ya? Di sini ya, pengertian distribusi ya. Nah, tujuan utama distribusi itu ada 4, Nak. Yang pertama sebagai agen penyalur hasil produksi. Sudah siap? Hadap ke depan semua. Kita lihat videonya. Lapar, makan apa ya? Nah, yang mau dipertanyakan adalah prosesnya bagaimana sih makanan yang tadi kalian makan itu sampai kepada kalian. Tadi pagi sarapan apa? Makan nasi. Tunjuk tangan. Ya, boleh berdiri. Coba berdiri. Makan apa tadi? Nasi. Proses nasinya sampai ke kamu gimana? Produksi oleh petani. Oh, nasinya diproduksi oleh petani, betul? Betul. Kemudian Didistribusikan pada agen. didistribusikan kepada agen. Ya, terus Pondok membeli pada agen.
Oh, kemudian berasnya sudah di agen, kemudian pihak pondok beli berasnya di agen. Kemudian Pondok memasak dan dikonsumsi oleh. oke, betul? Berarti ada produksinya, ada distribusinya, yang terakhir dimakan oleh kita adalah konsumsi. Berarti Bu Putih membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Kemudian nanti di sini ada pertanyaan ya. Jadi di sini Bu Putih jelaskan dulu ya. Di sini ada gambar, 6 gambar. Nanti kalian menentukan, di sini ada pertanyaan. Ada 3 poin pertanyaan. Kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi. Nanti kalian tunjukkan mana yang kegiatan produksi, mana kegiatan distribusi, mana yang kegiatan konsumsi. Kemudian setelah mengerjakan, nanti dipresentasikan ke depan kelas ya. Sudah siap mengerjakan? Iya, oke. Kelompok 1 di mana? Kelompok 2. Kelompok 3 ya ini. Baik. Ya, jangan lupa ya, itu ada nama kelompok ditulis ya. Ya. Nanti kalau misal gambarnya kurang jelas, ditanyakan. Kalau misal bingung, tanya Bu, ini maksudnya bagaimana gitu, tanya ya. Yang ini gambar berapa? Gambar 2. Distrik gambar 2 distribusi apa? Ini langsung. Iya, semi langsung. Kenapa kamu bisa mengatakan ini semi langsung? Karena masih dalam. Oh, yang menjual masih bagian produsen. Betul, benar. Iya. Hah? Produknya apa ini? Gambar apa? Oppo. Oppo. Kenapa? Kamu mau tanya apa? Apa tanyakan? Ya nggak apa-apa, di buku dulu. Karena ini yang menjual melalui perantara, tapi perantaranya masih bagian dari produsen. Iya betul, itu udah benar. Hanya diolah saja kata-katanya. Ada kesulitan? Tidak. Oh tidak, lancar? Lancar. Alhamdulillah. Ada kesulitan? Tidak. Oh, sedang merangkai kata-kata. Iya, nggak apa-apa. Nanti kalau kata-katanya ada yang kurang-kurang, nanti Ibu tambahin, nggak apa-apa ya. Oke. Tapi tidak ada kesulitan untuk menjawab? Tidak ada. Oke, hebat. Nanti kalau misalnya ada yang nggak tahu atau perlu tanya saja, nggak apa-apa ya. Ya ini kayaknya mau tanya ini. Kenapa? Ini masih belum utuh. Yang mana? Yang Yang tadi. Ini semi langsung. Kalian menjawabnya semi langsung. Kenapa semi langsung? Karena oh, karena yang menjual masih bagian dari produsen. Iya benar. Produsen itu kan pelaku yang melakukan produksi. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Kelompok 1 kegiatan produksi.
Menunjukkan gambar mana saja yang termasuk dalam produksi. Gambar nomor 5 dan gambar nomor 6. Di sini. Nomor 5 gambar apa? Di sini Ya, ada, nah, ya betul. Di sini ada petani sedang Memanen, iya betul. Memanen apa? sayuran. Kemudian nomor nomor 6. Kalau nomor 6 sedang perawatan. Iya, perawatan, betul. Kalau nomor 5 itu Selanjutnya, soal selanjutnya kegiatan distribusi. Yang Yang B belum. B sebutkan termasuk jenis produksinya. Ya, Gambar nomor 5. ya. Ya, lanjut langsung soal nomor 1. Kegiatan produksi A. Tunjukkan gambar mana saja yang termasuk kegiatan produksi. Gambar nomor 2 dan gambar nomor 4. Coba ditunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. 1. Kegiatan produksi A. Tunjukkan gambar mana saja yang termasuk kegiatan produksi. Gambar nomor 2 dan gambar nomor 4. Ini adalah gambar nomor 2. Orang yang sedang mengambil telur. Dan ini adalah gambar nomor 4. Orang yang sedang mencukur. Betul? Produksi? Betul. Gambar nomor 5 Dan 1. 1. Nomor 5 gambar apa? Sedang apa? Sedang membeli buku. Betul, konsumsi? Iya, yang terus nomor 1. Sedang membeli makanan. sedang membeli makanan. Betul, konsumsi? Betul. Berarti betul ditutup. Sekian dari kami kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat. Jempol kanan, jempol kiri, jempol 2. Hebat. Oke. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan. Bu Putih kasih waktu 5 menit cukup ya? Ya. Di buku tulis seperti biasa. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah? 1 menit lagi. Boleh dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Kelompok 2 sudah dikumpulkan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu. Ketua kelas dipimpin. Siap, berdoa mulai. Terima kasih untuk hari ini, tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa kalau berangkat sekolah, kalau memang tidak puasa harus sarapan. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Akan membahas materi interaksi sosial. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan kelas. Terima kasih. Selamat berjumpa pertemuan selanjutnya.